Salah beli narkoba, seorang pemuda di Bangka Belitung membunuh teman saat sedang menikmati hiburan di tempat hiburan malam. Pelaku meninggalkan korban di lokasi dan baru tertangkap 2 bulan setelahnya. Polres Bangka bersama Polda Bangka Belitung menggelar rekonstruksi pembunuhan seorang pengunjung tempat hiburan malam di kawasan Sungai Liat. Setelah penyelidikan sejak Januari 2022 lalu, polisi akhirnya mengungkap pelaku yang ternyata rekan korban dan masih ada hubungan keluarga. Pelaku bernama Yoga Saputra membunuh korban saat berkunjung ke TKP. Pelaku kesal lantaran korban salah membeli narkoba. Sabu yang dibeli tidak sesuai dengan keinginan pelaku. Dalam kondisi mabuk, pelaku menganiaya korban menggunakan obeng lalu kabur. 200 tuh tekku yang 300 gede. Oh, misalnya gak ngambil tuh tambah-tambah. Hah? Gede 200, itu 300. Ngambil ya? Karena ini bergaduh dikit, jadi dikasih dia yang 300 ke anu tuh. Jadi inti permasalahan narkoba, sabu. Sakit hati. Pelaku merupakan teman korban sendiri dan motifnya karena kesel karena terkait masalah narkoba. Untuk ini Bu, alat ini gunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban Bu? Memang pelaku sudah merencanakan pembunuhan tersebut dan sudah menyiapkan peralatan yang digunakan untuk menusuk korban, yaitu obeng yang sudah dibuat sama pelaku. Meski menyesal dan selalu mendatangi makam korban saat diburu polisi untuk meminta maaf, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bangka dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Teman bunuh teman juga terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pemirsa. Korban dibunuh lantaran dinilai banyak tingkah oleh pelaku. Korban ditenggelamkan dalam kondisi hidup setelah terlibat perseteruan dengan pelaku. Fani Mulya, 23 tahun ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan pemuda yang jasadnya ditemukan terbungkus terpal di Kali Ulu, Desa Karangsetia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan intensif serta visum diketahui korban bernama M. Kiki ditenggelamkan pelaku dalam kondisi hidup. Peristiwa terjadi di gudang milik pelaku di wilayah Kampung Kepuh, Cikarang. Saat itu korban bersama temannya mendatangi pelaku untuk menggadaikan mobil pick-up-nya. Perseteruan terjadi saat korban ditegur pelaku karena ketahuan memasukkan obat ke dalam botol air. Pelaku yang tersulut emosinya kemudian membanting korban hingga tidak sadarkan diri. Menyangka korban sudah tidak bernyawa, pelaku membungkus tubuh korban dengan terpal dan membawanya dengan menggunakan mobil korban ke Kali Ulu. Korban kemudian bersama 10 genting dan diceburkan. Saat peristiwa tersebut terjadi, teman korban sedang tertidur. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Terjadi perselisihan antara PM dan K, sehingga PM itu tadi secara spontan dia melakukan kekerasan, membanting korban, kemudian setelah dicek menurut tersangka nantinya sudah tidak berlanjut. Tetapi dari hasil laboratorium atau hasil visumnya itu bahwa jenazah meninggal karena tenggelam. Jasad M. Kiki, 19 tahun, ditemukan warga saat sedang memancing di Kali Ulu, Desa Karangsetia, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga awalnya menduga jasad korban yang terbungkus terpal dan terikat genting merupakan bangkai hewan. Berniat menagih utang, seorang kontraktor pencari tenaga kerja untuk perusahaan tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah tewas dianiaya temannya. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di rumah keluarganya. Seorang laki-laki bernama Garnudin, 39 tahun, di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah tewas dianiaya temannya sendiri dengan senjata tajam saat menagih utang. Korban dianiaya oleh tersangka bernama Daha, 29 tahun, warga Desa Kalo, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Pelaku dan korban saling mengenal dan sama-sama bekerja di salah satu tambang nikel. Kedatangan korban ke Kabupaten Kolaka Utara untuk mencari tenaga kerja yang akan dipekerjakan di perusahaan tambang nikel sambil menagih utang kepada pelaku sebesar Rp200.000. Tak terima diancam oleh korban, pelaku langsung menganiaya korban dengan parang hingga tewas di tempat. Setelah itu anggota bergegas, kemudian
kami gabungan dari Satreskrim tim sus Aligator berangkat menuju TKP untuk mencari keterangan saksi-saksi yang ada sekitar TKP. Untuk saksi sendiri yang telah diperiksa itu ada 3 orang, itu pemilik warung coto 2 orang, yang kemudian selanjutnya 1 orang keluarga korban, tempatnya korban tinggal. Dari situ kita menemukan petunjuk terhadap siapa pelaku pembunuhan yang terjadi kepada korban. Polisi menyita 1 buah parang yang digunakan untuk membunuh korban. Sementara tersangka dijerat hukuman 15 tahun penjara. Tak terima dituduh mengambil ponsel milik temannya, 4 pemuda di Banyuasin, Sumatera Selatan terlibat duel. Akibat duel, salah satunya tewas akibat senjata tajam. Seorang pemuda bernama Rusman, 34 tahun di Banyuasin, Sumatera Selatan, tewas akibat luka senjata tajam. Korban tewas usai berduel dengan temannya sendiri. Duel terjadi 2 lawan 2. Tak lama setelah kejadian, kepolisian sektor Tunggal Ilir berhasil meringkus tersangka Bayu 20 tahun yang menganiaya korban hingga tewas. Selain Bayu, polisi juga berhasil menangkap Basir 22 tahun yang merupakan sepupu Bayu, yang juga ikut menganiaya korban bernama Ledi yang merupakan teman Bayu hingga terluka. Keempatnya bekerja sebagai petani karet. Sementara motif duel berdarah ini karena dendam. Handphone pelaku bernama Bayu hilang dan korban tidak terima dituduh mengambil handphone tersebut. Untuk motifnya sementara ini menurut keterangan dari pelaku bahwa motifnya adalah dendam karena HP yang dari pelaku Bayu ini hilang dan sehingga Bayu ini menuduh dari korban sebagai pelakunya. Akibat perbuatannya, tersangka Bayu dijerat dengan pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Sementara Basir dikenakan pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Menghilangkan nyawa bukan menjadi solusi untuk meredam emosi. Semuanya harusnya bisa dilewati dengan mediasi dan komunikasi. Jangan sampai pemirsa harga nyawa dibuat menjadi tidak berarti. Hendak menolong anjing terluka di pinggir jalan, seorang wanita justru dituduh mencuri dan dilaporkan ke polisi. Realita segera kembali usai jeda.